Iya. Ayo. Halo warga Posba, podcast SMK Bukit Asam. Jadi pada podcast hari ini yang dimana dengan suasana yang baru, host yang baru, dan tentunya bintang tamu yang sangat luar biasa. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Amela Putri selaku host pada podcast hari ini. Jadi pada hari ini kita kedatangan dua kakak yang bakal menjadi motivasi untuk kita. Dan kakak-kakak ini merupakan atlet yang ada di SMK Bukit Asam. Coba Kak, boleh dong untuk perkenalkan diri? Halo warga Posba, sebelumnya perkenalkan nama saya Padil Dwi Septian yang bersekolah di SMK Bukit Asam dari kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak. Halo warga Posba, perkenalkan nama saya Cynthia Triolanda dari kelas 10 RPL, saya bersekolah di SMK Bukit Asam. Jadi, sebagai informasi bahwasannya dua orang ini adalah siswa-siswi SMK Bukit Asam yang dimana aktif di bidang olahraga yaitu bela diri, yaitu bela diri Kempo ya Kak? Ya benar. Jadi sebagai informasi juga mereka ini merupakan kakak beradik. Ya. Yang dimana yang sama-sama menekuni bela diri Kempo juga. Sebelumnya nih Kak, saya sebagai kaum yang awam yang nggak ngerti sama bela diri, sebenarnya apa sih itu Kempo Kak? Jadi Kempo itu merupakan seni bela diri yang berasal dari Jepang yang banyak menggunakan serangan kuncian dan bantingan. Untuk perbedaannya sama bela diri yang lain seperti karate atau bela diri yang lain itu apa ya Kak? Kalau bela diri yang lain itu, kalau di Kempo sendiri itu ada seni dan fighter. Seni itu dibagi menjadi dua kelompok, ada berpasangan putra, ada berpasangan putri, ada berpasangan campuran, dan juga yang kedua itu ada bergu. Untuk fighter sendiri itu dibagi menjadi beberapa kelas, mulai dari kelas 40 kg sampai 70 up. Untuk Kak Cynthia dan kakak itu fighter atau seni? Kalau saya sendiri itu bisa seni, bisa fighter. Kalau saya sendiri juga bisa seni, bisa fighter juga. Itu awal taunya Kempo atau coba-coba pertama kali itu dari mana ya Kak? Kalau pertama kali tahu Kempo itu, yang pertama itu diajak oleh ayah saya, yang kebetulan pelatihnya itu temannya ayah saya, yang bernama Pak El Rizal Salman. Jadi di saat itu ayah saya mengajak saya untuk mengikuti latihan Kempo ini, dan juga saya menekuni latihan Kempo ini lama-lama asik dan seru gitu. Jadi saya menekuni sampai sekarang ini. Kalau saya sendiri termotivasi dari kakak saya untuk menjaga diri. Jadi Cynthia pribadi termotivasi dari kakak pribadi ya. Dan itu kalian membagi waktu untuk cara latihan itu gimana ya? Kita kan pulang sekolahnya itu kadang setengah 4. Jadi setengah 4 itu bisa langsung latihan, pulangnya itu selesainya setengah 6. Setengah 6 itu sampai rumahnya jam 6, istirahat sholat maghrib, lanjut jam 7-nya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Cynthia juga seperti itu? Iya, sama. Itu untuk latihan itu kalian latihan bareng? Iya bareng. Pergi bareng juga. Terus untuk pengalaman pertama kali lomba atau first kalian mengikuti lomba itu kapan? Pertama kali ikut lomba itu pada kejuaraan daerah HUT PTBA yang ke-37 tahun 2018. Itu awal pas lomba itu udah menjuarain atau masih dalam proses coba lagi? Kalau saya sendiri alhamdulillah pada saat kejuaraan daerah HUT PTBA ke-37 itu saya mendapatkan juara 2 dalam fighter. Ya. Kalau saya sendiri itu mendapatkan juara 3 dalam fighter. Jadi awal mula kalian itu di HUT PT Bukit PTBA, Asam ya. Untuk pengalaman lain itu pernah nggak yang namanya NT Kak? Pernah. Pernah? Ya, waktu Popnas kemarin, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Itu Kak Cynthia juga
Sama. Iya sama. Jadi sama-sama kalau menang sama-sama menang, kalau gagal sama-sama gagal kemarin. Iya. Jadi barengan ya. Iya. Terus untuk suka duka selama kalian mengikuti lomba itu apa Kak? Kalau sukanya itu pada saat mau bertanding, kayak dapat teman banyak, itu bisa bersilaturahmi kayak gitu. Kalau dukanya sendiri itu pada saat latihan, terutama TC, talent scouting atau latihan fisik. Itu kayak rasanya mau nangis latihan fisik itu, berat sekali. Itu pas TC itu sekalian seleksi gitu Kak? Iya, seleksi. Oh, jadi sama anak-anak sekolah lain atau anak-anak yang berproses bareng tapi itu dipilih lagi gitu. Kalau TC itu yang sudah dipilih untuk menjaga daya tahan kita, untuk menjaga fisik kita. Talent scouting itu yang sudah terpilih menjadi atlet, tapi dilatih lagi fisiknya supaya kuat. Itu kalau misalnya tahapan kayak proses itu kan salah satunya ada TC. Iya. Itu untuk melihat daya tahan kuat kita. Iya. Nah, kalau udah TC itu misalnya udah pemilihan itu udah fix gitu. Sudah ya. Sudah fix. Sudah. Oh, jadi TC itu kayak tahap terakhir. Iya, tahap terakhir. Untuk Cynthia pribadi, kalau untuk suka duka? Kalau sukanya itu dapat teman baru dari kontingen-kontingen lain. Kalau dukanya itu sedih berpisah sama kontingen-kontingen lain. Iya. Kok kakak beradik, pertanyaan banyak orang bertanya, kok kakak beradik bisa sama-sama suka kempo, itu gimana? Ya, kalau saya sendiri tadi, ya karena diajak oleh ayah saya untuk menjaga diri, terutama dia. Kalau saya termotivasi dari kakak saya. Oh, jadi kembali lagi ke tadi ya, ke topik Iya, tadi iya, ya. topik Jadi tadi. sama-sama emang suka, bukan ada Unsur tuh paksaan. dorongan juga. Iya, Untuk ayahnya pribadi itu, ayah kalian atlet? bukan Bukan. atlet. Jadi karena teman ayah, Iya. atas dorongan dari ayah juga, Iya. dan kalian juga mau. Mau ya. Dan Cynthia juga termotivasi dari kakak. Iya. Oke. Kenapa tertarik ke kempo? Kenapa nggak bela diri yang lain? Karena kempo sendiri itu lebih ke kuncian sama bantingan tadi untuk menjaga diri kita. Karena emang hobi di kempo ya. Hobi di Iya. kempo. Sebelumnya belum pernah sempet coba bela dari yang lain. Belum Belum. pernah. Ya. Kenapa kalian berdua itu kebetulan juga sama-sama suka atlet kempo, dan juga Amel boleh tahu nih, siapa kira-kira atlet panutan kalian berdua? Kalau saya sendiri itu ada, yang pertama itu ada Senpai Akbar dan juga Senpai Dinda. Mereka berdua itu pasangan suami istri yang sudah menjuarai tingkat dunia, yang berasal dari kota Jawa Barat. Kalau saya sendiri itu sampai Agis yang sudah menjuarai dunia dari Jawa Barat. Jadi kalian termotivasi Iya. dari atlet-atlet tersebut. Iya. Saya mau bertanya nih, untuk pencapaian tertinggi dari kakak-kakak berdua itu apa? Kalau saya sendiri, pencapaian tertinggi itu pernah ikut Popnas, walaupun gagal. Pernah ikut Popnas? Sangat bangga. Sangat bangga. Jadiin pelajaran ya Kak Iya. ya untuk kedepannya. Kalau Cynthia pribadi? Kalau saya sendiri pernah ikut Popnas walaupun gagal, terus Popda sama Porprov. Popnas juga sama-sama gagal. Iya. Gagal di Popnas. Iya. Itu kalau nggak salah kakak-kakak ini bawa medali nggak? Bawah. Boleh tunjukin dong Kak. Boleh Kak? Dan bisa dijelasin Kak, itu medali apa saja? Kalau yang pertama ini adalah medali perunggu yang didapat waktu Porprov kemarin, Porprov 2023 di Lahat. Kalau ini medali emas yang didapat di Porprov 2023 kemarin. Itu gimana perasaan kakak berdua itu ketika menjuarai kempo tersebut? Rasanya sangat bangga karena telah mencapai hasil yang maksimal dan juga harus berkoreksi diri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kalau saya merasa bangga karena telah mencapai di titik ini. Kalian berdua sumpah keren banget. Terus
Ada nggak tokoh yang ngedukung kalian berdua, atlet-atlet yang siapa saja orang-orang yang berpengaruh terhadap proses kalian? Yang pertama itu ada yang mensupport itu, pertama itu kedua orang tua pastinya. Yang kedua itu keluarga, yang ketiga teman, yang keempat itu para pelatih, para sampai-sampainya gitu. Untuk ada nggak dari kakak-kakak berdua untuk kasih ke warga Posba kata-kata atau motivasi untuk yang lagi sedang berproses atau yang lagi ente gitu, untuk teman-teman atau warga Posba? Ada. Kata-kata motivasinya yaitu, jika kamu takut gagal, jangan pernah kamu harapkan apa yang kamu inginkan segera tercapaikan. Kalau saya, jika orang lain bisa, saya juga harus bisa. Boleh nih Kak, atau ada kata-kata juga untuk terima kasih untuk atlet, mungkin untuk yang orang yang berpengaruh, contohnya kedua orang tua, boleh? Kalau saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah mensupport kegiatan saya selama ini sehingga saya mencapai titik di saat ini. Kalau saya, terima kasih atas untuk kedua orang tua telah mensupport selama ini dan berada di titik ini. Ya, jadi guys, doa orang tua dan restu dari orang tua itu sangat berpengaruh bagi kita pribadi, dan libatkan orang tua dalam setiap proses kita. Mungkin udah itu aja Kak bincang-bincang kita pada hari ini. Untuk warga Posba, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan boleh juga nih Kak, kalau jangan lupa juga follow IG SMK Bukit Asam dan juga OSIS MPS SMK Bukit Asam, atau boleh juga IG kakak kalian berdua, boleh? Susah nama IG-nya. Susah. Ya. Jadi terima kasih kepada kakak-kakak berdua yang telah memotivasi warga Posba. Semoga dengan motivasi yang telah kakak-kakak berikan bisa bermanfaat bagi warga Posba. Mungkin sekian pada podcast kita pada hari ini. Saya selaku host meminta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.